Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan ini sudah banyak jamaah haji yang berangkat. Kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, tanggal tua. Sebentar lagi sudah masuk Dzulhijjah. Kalau kita bicara masalah ibadah haji, itu sebenarnya tidak lepas dari kisah Ibrahim dan keluarganya yang sudah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mendengar Imam Memoco ayat itu tadi terkait dengan ceritanya Nabi Ibrahim. Nah, ini yang akan kami sampaikan. Nanti kita ambil pelajarannya. Kenapa Ibrahim dan keluarganya itu mampu melaksanakan perintah yang begitu berat. Yang dikatakan berat bagaimana? Seorang anak yang dicintai, anak yang soleh, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Dan itu dilaksanakan tanpa ada rasa ragu-ragu sedikit. Anaknya juga demikian. Anaknya juga rela berkorban nyawanya. Ini luar biasa. Istrinya juga demikian. Istrinya Ibrahim ini juga demikian, ditinggalkan di padang pasir yang begitu tandus, tidak ada manusia. Di situ hanya lautan pasir. Tapi bisa diselesaikan dengan tawakal kepada Allah. Tadi Imam sudah membaca di dalam Quran surat Shaffat. Surat Shaffat itu surat ke-37. Ayatnya 100 sampai 111. Bunyinya gini. Robbi habli minas solihin. Tuhan, berilah aku anak yang soleh. Ini gitu ngomong. Tadi nek ndongone Allah ngabulno iku gak peduli wong tuwa atau nom. Ya enten nabi sintene wis tuwa tapi iso duwe anak karena Allah berkehendak. Ini Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya diberi anak yang soleh. Fabasarnahu bi gulamin khalid. Maka kami beri kabar gembira Ibrahim tadi dengan seorang anak yang sangat sabar. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, mongko tatkoloni nganti mampu, dari anaknya tadi sudah mampu berusaha bersama Ibrahim. Qala, berkatalah Ibrahim, ya bunaya, hai anakku,
ini arafil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, ani bahwasanya aku atbahuka, aku menyembelihmu. Fandur mazakar, perhatikan apa pendapatmu. Ini kompromi, jadi seorang ayah disuruh menyembelih anaknya, ditarik di sini. Ini termasuk apa namanya itu? Tidak ego ini. Ya apa pendapatmu? Iki aku diperintah Allah, kok nyembelih apa? Kira-kira anak zaman sakniki, kira-kira anak zaman sakniki wis bapake lah, bapak wis tuwek. Awake iki jek enom, jek butuh macam-macam. Kira-kira ngoten sampai mengarah sakniki. Tapi apa jawabnya? Anak yang soleh itu tadi menggetarkan hati kita. Ya abatif'al, hei bapakku laksanakanlah matukmar, apa yang kami diperintahkan. Disemanggakan loh, luar biasa. Ini anak yang soleh seperti itu. Satajiduni, akan kau dapati aku insya Allah minas sobirin, termasuk orang yang sabar. Ini adalah Ismail. Ketika diberitahu akan disembelih, monggo Pak laksanakan. Insya Allah akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Lagi sini suruh menyembelih. Luar biasa ini. Nah, menyembelih musuh biasa, udah menyembelih anak soleh. Siapa yang tak senang dengan anak yang soleh? Mesti senang. Mau dibelai aja bilangnya seperti itu loh. Monggo Pak laksanakan. Falama maka tatkala aslama, tatkala keduanya telah berserah diri, watallahu lil jabir, ketika Ibrahim sudah meletakkan Ismail di atas pelipisnya, jangan digorok. Fanadainahu, lalu Allah menyerunya, ayah Ibrahim, hei Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika, seperti yang demikian itulah najzil muhsinin, kami memberi balasan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lawal balaul mubin. Ini adalah sungguh ujian yang nyata. Jadi sebenarnya disuruh menyembelih itu dalam rangka untuk menguji sebenarnya. Diuji kira-kira cinta di nang keluargane tanakene Allah. Fanatainahu, lalu kami tebus anak itu bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Wa tarokna alaihi, dan kami abadikan fil akhirati, di dalam kehidupan yang akhir, ya, pada orang-orang yang di belakangnya. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera atas Ibrahim. Kadzalika, yang seperti demikian itu, najzil muhsinin, kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu, sesungguhnya dia, min ibadinal mukminin, adalah hamba kami yang beriman. Ini sejarah yang selalu menghiasi ketika Idul Adha. Nah, jadi Ibrahim berkorban untuk korban yang sesuatu yang berharga, yaitu anaknya. Anaknya berani berkorban apa? Nyawanya. Istrinya ditinggal di padang pasir, berani karena diperintah oleh Allah. Semua sukses. Pertanyaannya, kira-kira kita berkorban apa? Sudahkah kita berani berkorban 1 ekor kambing saja? Kalau memang mampu. Kalau tidak mampu ya beda. Jadi kalau mampu, sebaiknya kita itiba ini. Suruh menyembelih anaknya hanya dilaksanakan. Ini contoh keimanan yang luar biasa. Kenapa ya Ibrahim dan keluarganya itu begitu taatnya kepada Allah? Karena memang kecintaannya kepada Allah melebihi daripada cintanya yang ada di dunia ini.
Itu diabadikan oleh Allah dalam Quran surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Alayani. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini pas kalau dilaksanakan oleh Ibrahim. Ini berat loh. Kita mencintai sesuatu di dunia ini tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah, Rasul dan jihadnya. Berat. Gampang diucap, tapi sulit dilaksanakan. Nah, orang kalau sudah seperti Ibrahim itu, maka dia akan dapat merasakan lezatnya iman. Kenapa kita kadang-kadang dalam beragama tidak terasa apa-apa? Karena kecintaan kita kepada dunia melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Sehingga dalam beragama tidak terasa. Ini salah satu kenapa Ibrahim itu mampu. Ya, mampu melaksanakan seperti itu. Nah, ini diajarkan oleh Allah dalam Quran. Dalam hal cinta mencintai, tidak boleh cintanya kepada yang lain itu melebihi cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. 3 item. Yang kedua, levelnya Ibrahim, imannya Ibrahim itu berada pada level ainul yakin. Level ainul yakin itu adalah level iman yang melihat dengan mata kepala sendiri kekuasaan Allah. Kalau saya bilang bahwa gula itu manis, panjenengan mesti percaya. Tapi kalau panjenengan belum merasakan dengan lidah panjenengan bahwa gula itu betul-betul manis, akan beda dengan orang yang sudah merasakan dengan lidahnya bahwa gula itu betul-betul manis. Nah, kalau orang itu sudah bisa merasakan gula itu manis dengan lidahnya, sudah tidak diberitahu saja, tidak diberitahu, sudah tahu, dibuktikan dengan mata kepala sendiri, dengan lidahnya bahwa gula itu memang manis. Maka imannya kepada gula itu tadi berada pada level ainul yakin. Kalau kita masih katanya atau secara masih teoritis itu masih berada pada level ilmul yakin. Berada pada keilmuan. Kalau wedang ini ada, ini mesti ada yang membuat. Siapa? Nggak ngerti saya. Tapi akal pikiran ini mewajibkan bahwa ini ada yang membuat. Siapa yang membuat? Nggak tahu. Tapi saya tadi tahu yang membuat ini ada Bu Halimah. Dokoro, dia beritahu saya. Tak kena edan. Alam ini ada karena ada yang membuat. Siapa? Nggak ngerti. Tapi akal mengatakan ada. Diberitahu oleh agama bahwa yang membuat alam ini adalah Allah. Itu berarti iman kita masih berada pada level ilmul yakin. Tapi kalau sudah ainul yakin, luar biasa, lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi, kekuatan taatnya lebih tinggi. Di dalam Quran surat 2 ayat 259 itu berbicara tentang masalah ainul yakin. Bagaimana orang yang berada di level ainul yakin itu disebutkan di situ surat 2 surat Al-Baqarah ayat 259.
Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiha. Atau seperti orang yang berjalan di suatu negeri, yang negeri itu roboh bangunannya, gending-gendingnya tertindih oleh tembok itu, rata dengan tanah. Qala anna yuhyi hadhihi lau ba'da mautiha. Lalu orang yang lewat tadi ngomong, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri yang sudah mati ini? Fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah. Kemudian orang-orang itu dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Qala dia, Allah berfirman, kam labista. Berapa lama kamu tinggal di situ? Qala dia berkata, labistu yauman au ba'do yaum. Aku tinggal di situ sehari atau setengah hari. Tadi dia dimatikan 100 tahun tidak terasa. Koyok dhek iku turu selama sedina atau setengah hari. Oke. Lalu Allah mengatakan bal. Qala bal. Tidak. Kamu tinggal di situ 100 tahun. Wandur ila tawamika wa syarabika lam yatasanna wandur ila himarika. Perhatikan makanan dan minumanmu, lam yatasanna, tidak berubah. 100 tahun makanannya enggak berubah. Wah, ini luar biasa. Tapi dia akhirnya apa? Akhirnya dia merasa bahwa setengah hari betul. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk melihat himarnya, himar itu kan kuda kecil yang lorek-lorek itu. Dilihat, himarnya sudah menjadi seonggok tulang. Lah kontradiksi ini. Nek kapane sudah menjadi seonggok tulang wis masuk akal 100 tahun. Lah makanannya ini 100 tahun kok jek foto bro. Nah ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka Allah sampaikan wala naja'alaka ayatalinas. Maka kami jadikan demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan untuk manusia. Lalu disuruh memperhatikan kepada tulang belulangnya tadi, wandur ilal idomi kaifa nunsizuha. Perhatikan tulang belulang itu bagaimana kami menyusunnya kembali. Ternyata tulang belulang tadi disusun lagi oleh Allah, dihidupkan. Suma naksuha lakma, kemudian dibungkus dengan daging. Tulang belulang tadi yang sudah hancur jadi seonggok tulang ditoto maneh oleh Allah, terus dibungkus dengan daging. Urip. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala dia sudah jelas baginya, qala a'lamu, dia berkata, aku ngerti, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, orang ini melihat kekuasaan Allah bagaimana menghidupkan makhluk yang sudah mati tadi di hadapannya, dengan dilihat dengan mata kepalanya sendiri, maka derajatnya, keimanannya, levelnya berada pada level ainul yakin. Ya, tentu beda dengan kita. Karena sudah betul-betul cara gula wis dirasakno temen. Oh, gula itu manjane manis. Itulah yang namanya ainul yakin. Itu contoh orang lain. Nah, kalau contoh Ibrahim ada juga. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi Tuhan, kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Nabi lu takon ngono. Pemana dewe. Maka Allah katakan, apalam tu'min, apakah kamu gak percaya Ibrahim? Qala bala, mboten ngonten ya Allah, kula niki percaya dos. Walakin ananging litat ma'ina qalbi supados hati kula niki tenang. Lho gak tenang dibae. Nabi bedane Allah terhadap orang yang dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi masih gak tenang. Ternyata sebabnya itu karena Ibrahim ini berdakwah kepada
Raja Namrud dengan metode jidal. Jidal itu berbantah-bantahan, artinya diplomasi. Dia katakan bahwa Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Akhirnya Raja Namrud ngomong, masih aku ya iso mateni muridno ya iso. Kalau ini narapidana tak patenane mesti mati, tak jarno mesti urip. Lha ya bener ya. Lah ngeten iki akan mempengaruhi jiwa Ibrahim. Makanya ditanyakan. Nah karena itu sifatnya tadi jidal, berdiplomasi berbantahan, kalau diberi pertanyaan lagi oleh Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan dari barat. Fabuhita, maka dia diam, tidak bisa menjawab. Itu namanya berdakwah dengan jidal. Jadi berdakwah macam-macam. Ada yang bilhal. Bilhal itu dengan contoh-contoh perbuatan yang baik, sehingga orang itu akhirnya tertarik masuk Islam karena perilaku Islam seperti itu. Itu namanya dakwah dengan bilhal. Kalau dijidal ya berbantah-bantahan itu. Ada hikmah dengan kebijaksanaan dan sebagainya. Lalu Allah mengatakan, fahud arba'atam minat toiri, maka ambillah 4 burung. Fasuhuna ilaika, lalu hancur olehmu. Jadi disuruh mengambil 4 burung, 4 burung itu disuruh menghancurkan. Kira-kira dideplok, dicomampur, petang mangu. Kemudian summa ja'al ala kulli jabalin min huna juz'a. Kemudian letakkanlah burung yang sudah dihancurkan tadi di tiap-tiap gunung. Nah, kira-kira ke Indonesia itu kayak gunung Penanggungan, gunung Merapi, gunung Kelut, kira-kira mana? Tidak kayak sana. Summa ta'una, lalu panggillah burung-burung yang sudah hancur yang diletakkan di tiap-tiap gunung tadi, disuruh manggil. Summa ta'una, ya, kemudian panggillah dia, yakti naka saya, niscaya mereka akan datang kepada kamu dengan bersegera. Nah, ketika dipanggil dia datang dengan dalam badan hidup, dan itu disaksikan oleh Ibrahim. Maka level imannya beda. Maka level imannya adalah level ainul yakin. Inilah yang menyebabkan Ibrahim itu kuat melaksanakan perintah yang begitu dahsyatnya. Nah pertanyaannya, kira-kira kita bisa nggak seperti Ibrahim begitu? Abot ini. Ya. Itu sebenarnya bisa, tapi kadarnya masih di bawah jauh. Kita bisa membuktikan dengan keilmuan bahwa makhluk yang hidup itu bisa masuk, yang mati bisa hidup kembali. Ini dalam rangka untuk memperkuat keyakinan kita, meningkatkan keimanan kita pada level ainul yakin, walaupun tidak sehebat Ibrahim. Di dunia ini sudah banyak dibuktikan makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali, dan itu sudah dipraktekkan oleh manusia-manusia di dunia ini. Terutama yang sudah dilaksanakan itu adalah kambing-kambing yang besar-besar. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sel tubuh yang sudah mati tadi itu atau yang masih hidup boleh diambil. Lalu sel tubuh ini disenyawakan dengan sel telur. Terjadi pembuahan. Loh, katanya pembuahan itu dari sperma dan sel telur. Nah itu salah satu model yang lain. Nah kalau pembuahan model seperti itu namanya aseksual, tidak pakai main seks, bisa menjadi pembuahan. Nah ini kita bisa ngelambar ke lain-lain. Kalau begitu ibunya Nabi Isa itu kan hamil, ya, kan dibujuk hamil. Nah karena pikiran kita itu bahwa orang hamil itu mesti terjadi persetubuhan, percampuran sperma dengan sel telur, maka akhirnya dituduh zina, kan begitu.
Akhirnya karena dituduh itu lalu diberi kekuasaan oleh Allah, itu anaknya masih kecil bisa ngomong. Ya. Lah padahal pembuahan itu tidak mesti dari sperma, dari sel tubuh bisa. Lah boleh jadi ambilnya dari sistem cloning itu tadi. Ya. Lah setelah disenyawakan jadi pembuahan lalu ditransfer ke dalam vagina. Lah setelah ditransfer ke dalam vagina lalu lahirlah makhluk. Itu sama persis dengan yang selnya tadi diambil. Kalau tadi misalnya mengambil kambing warnanya putih, ya lahirnya putih. Kalau kambingnya warnanya hitam, ya kambingnya yang lahir hitam. Itu adalah cloning. Nah, itu sudah dibuktikan oleh manusia di dunia ini sudah berkali-kali. Tetapi cloning manusia belum pernah terjadi. Loh kenapa? Kalau secara teoritis bisa, tetapi para ulama melarang. Nanti kalau terjadi manusia cloning, lah nanti bapaknya siapa? Karena yang disebut bapak itu adalah yang punya sperma. Lah ini tidak pakai sperma loh. Gitu. Nanti warisnya bagaimana? Maka akhirnya dilarang untuk mengkloning manusia. Mama dipraktekkan ya bisa secara teoritis seperti itu. Jadi pembuahan itu tidak mesti harus dari sperma. Lawang kambing kacangan panjenengan tahu, iki kadek lanangan ya iso meteng. Dipeper-peper rawit tenan sakit meteng. Nanti itu kehebatan sistem pembuahan bermacam-macam. Nah itu nanti kalau pada hari kiamat Allah meniupkan trompet. Nah itu menyuruh malaikat kalau Allah alam. Ditiup serong trompet lalu turun hujan. Kalau hujan itu kemudian mengandung sel telur, lalu sel telurnya ndelewer memilih nanggone kuburan, terjadi peristiwa cloning. Akhirnya hidup kembali yang pecudul kan kira-kira tahu gini kuburan ini. Tapi apakah seperti itu? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini hanya membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bisa membuktikan bahwa makhluk yang mati bisa hidup kembali. Nah, apakah sistemnya seperti itu? Saya nggak ngerti. Nah ini dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita bahwa nanti ketika kita akan mati, ketika kita sudah mati kemudian dibangkitkan kembali itu sangat mungkin. Ini untuk memperkuat kita terkait dengan keimanan kita bahwa makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Ayo kurang kita nih. Bisa aja sesuai tak? Sesuai. Nah ini dalam rangka untuk memperkuat keimanan. Jadi orang ngaji itu sebenarnya untuk memperkuat keimanan. Keimanan ketakwaan ini penting diperjuangkan karena apa? Karena derajat kita di hadapan Allah itu tergantung iman kita, tergantung takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Dan di samping itu juga nanti yang akan masuk surga itu bukan kelompok-kelompok partai-partai, bukan. Yang masuk surga nanti orang iman takwa. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripada surga itu. Ya mesti ayo surga kepingin pindah. Gimana? Jadi masuk surga iman amal soleh, termasuk takwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga
yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang takwa. Maka memperhatikan takwa, iman takwa itu penting. Kalau panjenengan pada hari ini adalah untuk memperkuat keimanan, artinya panjenengan ini sudah mempunyai andil untuk melestarikan dunia ini. Karena di mana orang iman berada, sekelompok manusia berada, orang iman berada di situ, maka Allah akan turunkan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, berjanji seperti itu, pasti akan diberikan. Nah ini kalau keimanan-keimanan itu berada di suatu keluarga, keberkahan di situ yang terjadi. Sebab orang yang ingin mencari kebahagiaan itu tidak akan dapat bahagia itu selama orang itu tidak beriman. Kalau orang itu beriman, saya yakin pasti bahagia. Karena kebahagiaan itu sendiri sebenarnya adalah iman. Oh, orang bahagia punya duit banyak, bahagia. Ya belum tentu juga. Ya. Saya kasih contoh kisah nyata di dalam tahun 1930. Seorang bernama Profesor Aaron Vest. Dia sebagai guru besar, soge, duit sembarang kalir. Dia juga punya anak. Cuma anaknya bodoh. Ya. Lah bodoh ini dipindahkan sekolah berkali-kali, pancet bodoh anjane bodoh. Lah kan timbul isin deh. Profesor anake goblok. Jangan-jangan duduk anakku, ora ngono kae. Isin. Sesuk gak bisa menyelesaikan, anaknya ditembak kepalanya. Ya moncrot. Mari ditembak mati. Barang sama anaknya mati, dia bingung. Ya apa ini? Akhirnya dia bunuh diri juga, ditembak sendiri dirinya. Akhirnya apa? 2 nyawa sekaligus hanya gara-gara isin tuh anak bodoh. So oke, susah saja. Ternyata susah mereka itu, sedih sampai tragis seperti itu. Karena orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu sudah diajarkan oleh Allah. Nek oleh keenakan disuruh bersyukur, nek oleh keenak dikongkon sabar. Sesuatu yang kita terima jelek itu belum tentu jelek untuk kita. Sesuatu yang kita anggap baik juga belum tentu baik untuk kita. Itu diterangkan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 215 terkait dengan perintah perang. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu perang. Perang itu memang enggak enak, bunuh-bunuhan. Gak seneng disupport sama Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Allah tahu sedang kamu tidak tahu. Artinya apa? Berarti apapun yang menimpa kita itu sebenarnya terbaik untuk kita, cuma kita tidak paham. Lah yang bisa seperti itu orang beriman. Nah, ketika tidak beriman tidak akan bisa mencapai itu. Bisa kasih contoh orang kaya di dunia yang diceritakan oleh Allah yang bernama Korun. Korun itu semoga sampai kuncinya itu dipikul sejumlah orang, gak kuat. Nah, kuncinya wadah paling 5, 6, 10 lah. Ini sampai dipikul perang-perang mau gak kuat saking akeh dunia ini. Akhirnya diperingatkan oleh para ulama waktu itu disuruh bersyukur bahwa harta yang kamu peroleh itu adalah pemberian Allah. Tidak mau, karena dia merasa harta yang dia peroleh itu hasil jerih payahnya sendiri karena kepintarannya. Artinya dia mengingkari itu pemberian Allah. Sehingga pada suatu hari dia pawai itu memamerkan ke kota, berjalan memamerkan dirinya sambil membawa hartanya.
Lalu pada akhirnya Allah tenggelamkan Korun tadi beserta hartanya ke dalam tanah. Hancur. Walaupun kaya. Makanya nemu dunya nang ngene tanah. Oh, itu harta karun. Hartanya Korun. Nah ini maka pentingnya iman di situ. Iman takwa ini ada menyelesaikan segala masalah. Termasuk dengan iman itu bisa mencegah perbuatan dosa. Contoh ketika Umar bin Khattab menguji seorang pemuda pengembala kambing. Pengembala kambing ini buruk, angon wedhus sing dimonge akeh ribuan. Umpama dicolong 10 karo, 20 karo. Nek kira-kira wedhus 2000 dicolong 20 karo sing duwe. Diuji oleh Umar bin Khattab, "Hei pemuda, dolen wedhusmu iku nang gone aku siji ya. Ini bukan milik saya, Tuhan. Ini milik majikan saya. Wis ngomong majikanmu, wedhus mbok dol nang aku iku dipangan macan. Serigala. Yo masuk. Artinya punya kesempatan. Didol situ dibarat dipangan serigala. Karo. Tapi apa jawab pemuda itu? Pemuda itu bilang, "Fa'ainallah." Kalau kambing ini saya jual kepada Anda, Tuhan, fa'ainallah, lalu di mana Allah itu? Lah orang ini sadar bahwa dia dilihat oleh Allah. Karena apa dia mengetahui seperti itu? Karena imannya. Jadi iman itu mengetahui bahwa Allah itu melihat dirinya. Maka akhirnya tidak terjadi korupsi walaupun dia punya kesempatan. Maka zamannya Presiden siapa, Gus Dur atau siapa itu, untuk memberantas korupsi, ya memberantas korupsi itu kayak ono bayaran sih gede, tundai kabeh bayaran. Ada korupsi ini gak leren, tapi tambah gede korupsi. Lah bukan persoalan kurang bayar orang korupsi itu, persoalan apa? Kurang iman. Pengembala tadi orang nggak punya, tapi dia karena punya iman, nggak jadi melakukan itu. Maka rumus C, kriminalitas itu terjadi kalau ada N plus K. N itu niat tidak baik. Niat tidak baik berarti lawannya iman. Plus K punya kesempatan. Nah tadi pemuda tadi punya kesempatan untuk korupsi, untuk maksiat ada. Tapi dia tidak punya N, tidak punya niat untuk korupsi karena dia sadar dengan imannya bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Tidak terjadi. Nah ilmu-ilmu gini ini juga bisa kita terapkan di dalam memimpin perusahaan misalnya. Bagaimana supaya orang-orang tidak melakukan kriminal? Kita hilangkan kesempatan. Kesempatan itu dihilangkan. Maka kalau kita ke toko, apa sih sepeda kalau dikunci barangnya lapo? Orang hilang lalu takdire ini. Banyak seperti itu. Dikunci itu dalam rangka supaya tidak terjadi kesempatan. Ya, wong jangan nyolong, niatnya ono, tapi dikunci, kesempatannya nggak ono, angel dikunci. Ya kecuali dengan cara-cara lain bisa saja. Tapi artinya dengan dikunci itu menutup peluang, menutup kesempatan untuk dicuri. Nah ini pentingnya kita memiliki beberapa ilmu dan juga memiliki tentang pentingnya iman itu diperjuangkan. Ngaji itu ya begitu, supaya iman kita itu bertambah. Nah kalau kita kepingin bertambah lagi supaya lebih hebat dibandingkan yang cerita itu tadi, itu bisa kita beri spirit lagi, dikasih wasilah. Nah wasilah ini diperintahkan oleh Allah untuk dicari. Ada dalam Quran surat 5 ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kamu beruntung.
Wasilah itu sulit ya, karena itu ilmu dalam yang diperintahkan oleh Allah mencari itu dua orang tadi, iman takwa, ilmunya tinggi. Kalau itu sudah kita dapatkan, maka kita dengan mudah akan bisa berjumpa dengan Allah. Lah orang pertama yang diberikan wasilah ini adalah Rasulullah. Nah Rasulullah itu karena memiliki yang namanya wasilah tadi, maka bisa sampai kepada Allah melalui apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu karena dia Rasulullah tidak berangkat sendiri, menggunakan wasilah. Saat ini saya kesini tadi juga pakai wasilah. Apa wasilah saya? Sepeda motor. Saya datang ke sini pakai naik sepeda motor. Berarti sepeda motor wasilah saya tadi. Saya sampai ke sini karena naik sepeda motor. Rasulullah sampai kepada Allah di Sidratul Muntaha karena menggunakan wasilah. Lah wasilah ini akan bisa ketemu dengan zat yang sama. Kenapa kalau Rasulullah bisa sampai ke sana itu karena zatnya sama. Nanti wasilah tadi zatnya sama dengan zatnya Allah. Kita buktikan peristiwa itu dengan ayat-ayat kaumiyah. Ayat kaumiyah itu ayat yang berada di alam, tapi tidak dijelaskan secara rinci di dalam kitab. Contoh matahari. Matahari kalau dalam kitab kan tidak ada dijelaskan matahari itu panas, nggak ada. Cuma matahari gitu aja, mengeluarkan sinar. Matahari itu mengeluarkan sinar. Sinarnya matahari sampai kepada kita itu jutaan tahun. Semua yang mendekat matahari itu akan apa? Fana. Mampus semua. Kecuali satu yang tidak fana, yaitu sinarnya sendiri. Sebabnya sinarnya ini berasal dari matahari itu. Sinarnya ini terbit dari matahari itu. Maka ketika kembali kepada matahari, ya tidak ada masalah. Bisa. Secara teoritis. Sebuah balon kita isi dengan gas yang paling ringan. Kita ikat, kemudian kita lepas. Balon ini akan naik. Naik, mesti berhenti. Di mana berhentinya? Berhentinya itu kalau zat yang ada di dalam balon itu sama dengan zat yang ada di luar balon, baru berhenti. Artinya sesuatu zat yang sama akan bisa kembali kepada zat yang sama. Lah Rasulullah itu sampai kepada Allah di Sidratul Muntaha itu karena zatnya itu sama. Lah menurut menyerikan seorang profesor yang ahli di dalam ilmu sufi. Ilmu sufi itu apa sih? Ilmu untuk mempelajari sifat-sifat hati. Jadi tidak diri keseluruhan akhlak. Makanya Muhammadiyah itu nolak kesufian itu karena banyak amalan-amalan yang tidak dianggap tidak syar'i. Maka disimpulkan bahwa sufi yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah akhlak. Kok tidak? Bisa? Pas panas sih. Kenapa nih? Karena tangan. Ada titik bang menit guys. Bang menit. Ini manur, bang menit manur. 6 menit 10. Ya. Nah, yang dimaksud dengan wasilah tadi bukan manusia, tapi nurullah. Nurullah itu digambarkan oleh Allah dalam Quran surat 24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Masal nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyuqatu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la sarqiyati wala gharbiyah. Yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar nurun ala nur yahdilahu linurihi man yasha wa yadribullahu amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Kawan, Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang
yang tidak tembus. Di dalam lubang tidak tembus tadi ada lampunya. Lampu itu berada di dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang gemerlapan yang dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkahi. Tidak tumbuh sesuatu di sebelah timurnya dan tidak tumbuh sesuatu di sebelah baratnya. Minyaknya saja hampir menyinari walaupun tidak tersentuh oleh api. Allah menggiring cahayanya tadi mayasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi cahaya ini nanti akan diberikan kepada kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang dikehendaki oleh Allah adalah orang yang hatinya hidup. Nah, orang yang hatinya hidup itu diperoleh dari banyaknya berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir itu benar, bisa bergetar badan kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut Allah bergetar hatinya. Maaf ini. Kalau kita sungguh-sungguh dalam berzikir itu tidak mencapai aku butuh zikir sekian ribu, tidak. Tapi zikir dirasakan, duduk pelan dirasakan, iso nyabe ya, bergetar. Saat bergetar itulah panjatkan doa, tembus, karena channelnya sudah sama. Kalau channelnya kita sudah sama, saya ngomong A di sini, di Irian Barat akan ngomong A sama, karena channelnya sudah sama. Tapi kalau channel kita tidak sama, saya ngomong A di sini walaupun di Embong itu tidak dengar. Nah, dalam rangka untuk mencapai hati yang hidup itu tadi, prosesnya melalui zikir itu tadi. Kalau sudah bisa bertitik seperti itu, saat itulah panjenengan connect dengan Allah, sangat dekat. Makanya orang berdoa itu omongnya hati ini kudu cocok. Ngomongin doa tapi hati ini dibusin dinti, gak masuk, gak connect. Nah, ini sebenarnya pelajaran-pelajaran tinggi karena waktu tidak mengizinkan. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Artinya mari dalam pengajian ini yang kita akan perjuangkan adalah pemantapan keimanan kita, meningkat dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Karena dengan iman itulah segala persoalan selesai. Saya sudah buktikan, saya sudah mencari namanya bahagia itu tidak pernah ketemu. Kalau kita tidak tahu bahagia itu apa. Kalau kita mengatakan misalnya bahagia itu adalah segitiga, padahal bahagia itu segi empat, ya gak akan ketemu. Makanya orang bahagia itu adalah menerima takdir. Kalau orang tidak bisa menerima takdir, tidak akan bisa bahagia. Dan orang yang bisa menerima takdir adalah orang yang beriman dan takwa. Nah, saya katakan kembali lagi tadi cerita-ceritanya tadi, walaupun soge gak bisa bahagia kalau tidak beriman. Jadi segala sesuatu bisa diselesaikan dengan keimanan dan ketakwaan. Saya kira itu aja yang saya sampaikan karena sudah bisa. Nanti supaya tidak terlalu jauh jaraknya. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.